terkena prank dengan sumber air yang dikira ajaib ternyata merupakan saluran air pipa PDAM yang bocor. Masyarakat kita entah karena terlalu penat menghadapi realitas atau memang sudah turun-temurun sangat percaya pada keajaiban. Apapun bentuknya, air keramat, batu bertuah, makam tua, sampai orang-orang yang dianggap sakti hanya karena berpikiran aneh. Semuanya dianggap membawa berkah dan lebih dari itu dianggap sebagai bukti langsung bahwa dunia ini masih dipenuhi keajaiban dari langit. Masalahnya, kepercayaan pada keajaiban ini bukan sekedar selingan budaya atau cerita rakyat, ia menjadi cara berpikir yang anti logika dan parahnya dianggap sah-sah saja, bahkan sering diglorifikasi. Jadi begini, ketika seseorang berkata bahwa si A bisa menghentikan peredaran matahari, masyarakat mempercayai itu hanya karena itu cerita dari orang yang dianggap suci. Masyarakat tidak akan membantahnya, tidak, karena itu dianggap karomah. Ketika tiba-tiba air muncul dari sebuah masjid, masyarakat tidak akan mengecek itu, apakah ada kebocoran pipa air atau apa, tapi tidak mungkin, karena lebih mudah untuk percaya bahwa itu keajaiban Tuhan, dan berbondong-bondong mengambil air suci itu. Air tersebut adalah berkah dari langit. Kenapa kita butuh keajaiban untuk menjelaskan hal-hal yang bisa dijelaskan dengan logika sederhana? Jawabannya, karena logika itu tidak dramatis, tidak memuaskan hasrat kita untuk merasa istimewa. Keajaiban memberi ilusi bahwa hidup ini penuh makna khusus, bahwa ada tangan tak terlihat yang memihak kita, dan karena itulah keajaiban sangat laku dijual, baik oleh tokoh-tokoh spiritual, motivator, influencer, sampai politikus. Semua bisa tampil sebagai pembawa berkah dan ujung-ujungnya jadi objek pengkultusan. Yang menarik adalah bagaimana kepercayaan pada keajaiban ini sering mengabaikan prinsip paling dasar dalam berpikir, yaitu kausalitas atau sebab akibat, bahwa A menyebabkan B dan B bisa dijelaskan oleh A. Tapi dalam logika keajaiban, sebab dan akibat tidak harus berhubungan. Anda bisa meletakkan air dalam botol, bacakan doa, dan percaya itu bisa menyembuhkan kanker stadium 4. Padahal tidak ada satupun studi medis yang mendukung klaim itu. Tapi siapa peduli pada studi? Bukti anekdotal dianggap lebih valid bahwa mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri dan dianggap sebagai kebenaran, seolah pengalaman pribadi bisa menggantikan validitas ilmiah. Ini disebut bias konfirmasi. Kita hanya mencari bukti yang mendukung kepercayaan kita dan mengabaikan yang tidak cocok. Kalau satu orang sembuh setelah minum air dari seorang tokoh tertentu, kita langsung menyimpulkan air itu sakti karena didoakan. Tapi kita tidak pernah bertanya, berapa banyak orang lain yang meminum air yang sama tapi tidak sembuh? Tentu mereka menghilang dari cerita, mereka tidak penting bagi narasi keajaiban. Kepercayaan ini juga berbahaya karena melahirkan otoritas palsu. Orang-orang yang dianggap suci, padahal tidak lebih dari manusia biasa, bisa bicara apa saja dan langsung dipercaya. Kenapa demikian? Karena beliau punya aura, karena perasaan teduh saat di dekatnya, karena beliau adalah orang suci. Ini adalah bentuk lain dari logical fallacy yang disebut appeal to authority, yang menganggap suatu pernyataan benar hanya karena yang mengucapkannya dianggap punya otoritas yang biasanya adalah orang yang dianggap suci. Lebih parah lagi, keajaiban sering dijadikan pembenaran untuk tidak berusaha. Kenapa belajar keras kalau bisa minta berkah kecerdasan? Kenapa kerja kalau bisa minta rezeki lewat ritual tertentu? Kenapa bikin kebijakan publik yang rasional kalau bisa doa bersama dan berharap semua akan beres? Ini bukan cuma irasional, ini adalah pembunuhan pelan-pelan terhadap akal sehat. Kita perlu jujur, kepercayaan pada keajaiban adalah bentuk pelarian dari ketidakpastian, dari rasa tidak berdaya, dari kenyataan bahwa hidup ini kadang memang tidak adil dan tidak bisa selalu dijelaskan. Keajaiban memberi kenyamanan palsu, tapi justru karena itu, ia berbahaya. Ia membuat kita berhenti berpikir, ia membuat kita menggantungkan hidup pada hal-hal yang tidak bisa diverifikasi, dan ironisnya, orang yang mempertanyakan hal ini justru dianggap kurang iman.
Kultus pada tokoh-tokoh yang dianggap berkaromah juga punya dampak sosial yang tidak kecil. Masyarakat jadi tunduk pada satu sosok yang dianggap punya akses khusus ke langit. Akibatnya, kritik dibungkam, nalar dikorbankan, semua hanya karena takut dianggap menghina orang suci. Tapi mari kita tanya, apa definisi suci? Apakah karena seseorang terlihat tenang, berpakaian agamis, atau punya banyak pengikut? Oh, itu terlihat sangat suci. Mari kita lihat pada orang yang berpakaian acak-acakan. Dan ya sudahlah, apa ukuran objektifnya? Atau kita hanya terpesona pada narasi yang dibawa masyarakat? Dalam sains, klaim luar biasa membutuhkan bukti luar biasa. Extraordinary claims require extraordinary evidence. Tapi dalam dunia keajaiban, cukup satu video viral atau testimoni emosional, maka kita langsung percaya. Disinilah akar masalahnya, kita lebih suka kenyamanan emosional daripada kebenaran rasional. Dan jangan salah, kepercayaan pada keajaiban bukan hanya monopoli kelompok beragama. Versi modernnya muncul dalam bentuk energi positif, frekuensi semesta, bahkan zodiak dan sejenisnya. Sama saja, tetap mengandalkan hal-hal yang tak terukur dan menolak kerja keras, sistematis, dan disiplin sebagai jalan utama perubahan hidup. Lalu, apakah semua bentuk spiritualitas itu salah? Tentu saja tidak. Spiritualitas bisa menjadi sumber makna, ketenangan, dan motivasi, tapi ketika ia menggeser logika, menggantikan akal sehat, dan menjadikan orang tunduk tanpa berpikir, maka ia berubah dari inspirasi menjadi ilusi. Keajaiban seharusnya menjadi metafora, bukan sistem kepercayaan. Sebuah cara untuk menyebut peristiwa luar biasa yang belum kita pahami sepenuhnya, bukan celah untuk menghentikan penyelidikan. Sebab ketika kita menyebut sesuatu sebagai mukjizat dan berhenti di situ, itu sama saja mematikan rasa ingin tahu. Kita harus belajar membedakan antara rasa kagum dan kepasrahan. Rasa kagum pada semesta boleh-boleh saja, bahkan sehat. Tapi kepasrahan pada hal yang tidak bisa dijelaskan, lalu menganggap itu mutlak benar, adalah bentuk malas berpikir yang disamarkan sebagai iman. Pada akhirnya, kita perlu tanya pada diri sendiri, apakah kita percaya pada keajaiban karena itu nyata, atau karena itu membuat kita merasa nyaman? Kalau jawabannya yang kedua, maka kita tidak sedang mencari kebenaran, kita sedang mencari pelarian. Terima kasih.